عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Adab-adab yang harus diperhatikan di hari Jumat ataupun yang sunnahnya. Yang kemarin kita bicarakan tentang al-bukur ilal jami', artinya harus berbagi-bagi untuk berangkat ke masjid jami' untuk salat Jumat. Harus bercepat, sunnah untuk berangkat cepat di hari Jumat ke masjid. Kemudian al-khamisatu, hal yang disunnahkan di hari Jumat juga. Ini enggak termasuk hari Jumat, termasuk hari-hari yang lain juga sama. Fi hayati dukhul, adab-adab yang membicarakan tentang adab-adab yang berkenaan dengan tata cara masuk masjid. Bagaimana cara masuk masjid? Yang pertama, fayambaghi, sepatutnya alla yatakhatta riqaban nas, tidak melangkahi leher manusia. Jadi datangnya telat, kemudian orang dilangkahi di atas. Orang lagi duduk dilangkahi, diangkat kakinya tinggi-tinggi sampai sampai melangkahi, mungkin kakinya sampai ke pundak orang lagi duduk. Ini malahan disebutkan makruh, haram. Jadi jangan sampai melangkahi riqaban nas, leher manusia. Ini orang kadang-kadang ini sering terjadi, apalagi di Makkah sana. Waduh, lebih parah lagi, diinjak kepala orang, subhanallah. Ini seharusnya tidak diperbolehkan. Ya, takhatti riqaban nas, artinya melangkahi kepala manusia, sampai artinya ngangkat kaki sampai ke pundak. Kita ketika jalan ngangkat kaki sampai ke pundak, itu bisa mengganggu orang lain, bisa menyakiti jamaah yang lain yang sedang duduk. Makanya malahan disebutkan itu bukan makruh, haram, karena menyakiti orang lain. Itu yang perlu diperhatikan tentang Allahumma shalli ala Muhammad, at-takhatti riqaban nas, artinya takhatti riqaban nas itulah mengangkat kaki sampai ke pundak orang yang lagi duduk. Kemudian wala yamurru baina aydihim, dan jangan melangkahi di depan orang lagi duduk. Jangan. Kecuali di depan memang ada saf yang kosong yang mereka tidak ngisi. Jadi kalau misalkan depan sudah full, jangan kita maksain pengen nyari ke saf pertama sedangkan kita datangnya telat. Tapi terus solusinya bagaimana? Pengen kedapat saf pertama, pengen di depan, wal bukuru yusahil alaihi dzalik, berpagi-pagi berangkat cepat ke masjid. Itu solusinya. Itu solusi yang memudahkan untuk mendapatkan saf. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh mengkapling. Masjid bukan milik pribadi, masjid milik umum, enggak boleh kapling masjid. Kemudian faqad warada wa'idun syadid fi takhattir riqab, sungguh telah ada hadis yang ancaman yang sangat berat tentang orang yang melangkahi manusia yang lain. Dia melangkahi, ngangkat kaki sampai ke bahu. Yaitu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, an yuj'al jisran yaumal qiyamah yatakhattahu an-nas. Orang itu dijadikan sebagai yang buat sungai itu
untuk sirat yang untuk lengkahi misalkan di sungai, apa sih namanya, jembatan. Dia dijadikan sebagai jembatan, ntar orang melangkahi di atasnya, di jalan. Itu orang yang melangkahi manusia yang lain di hari Jumat. Haram. Suatu ketika meriwayatkan oleh Ibnu Jurayj, hadis mursal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah di hari Jumat, id ra'a rajulan yatakhatta riqaban nas. Ketika itu Rasul melihat ada satu laki-laki yang datangnya telat. Rasul lagi khutbah, datang telat, kemudian dilangkahi semua, pengen ke sahur depan. Tapi orang-orang dilangkahi, diangkat kakinya sampai dia ke sahur depan. Hatta taqaddam fajala, sampai dia maju ke depan, kemudian dia duduk. Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, giliran Nabi sudah selesai melakukan salat, sudah selesai salat semua, aradar rajul, Rasul menemui si laki-laki yang tadi. Hatta laqiyahu, sampai Rasul bertemu. Faqala ya fulan, ma mana'aka an tujammi'a al-yawm ma'ana? Apa yang menghalangimu untuk salat Jumat bersama kami hari ini? Artinya itu salat Jumat dia tadi enggak dianggap sama Rasul. Artinya Rasul nanya, kamu kenapa enggak mau salat Jumat sama kami? Padahal dia salat. Rasul justru melihat, tapi Rasul bertanya, kenapa kamu tidak mau salat Jumat bareng kami? Artinya salat Jumat yang dia lakukan tadi tidak dianggap. Qala ya Nabi Allah, wahai Nabi, qad jama'tu ma'akum, aku tadi salat Jumat sama kamu semua di masjid, bareng di masjid saya salat Jumat tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, awalam araka tatakhatta riqaban nas. Tidaklah aku tadi melihat engkau sedangkan engkau sedang melangkahi leher manusia. Artinya itu penyebab sehingga dia dianggap tidak Jumat. Jadi melangkahi leher manusia itu bagian dari yang menghilangkan pahala salat Jumat. Tadi salat Jumatnya tidak dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyara bidzalika ila annahu ahbata amalah. Rasul berisyarah bahwa dia melangkahi manusia tadi itu menjadi penyebab sehingga amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah Jumat, tapi dalam ilmu Allah dia dianggap belum salat Jumat. Tapi walaupun demikian, wa mahma kana as-safful awwal matrukan khaliyan. Beda halnya kalau misalkan di saf pertama ada yang kosong tapi tidak diisi. Nah, ini lain lagi. Misalkan semua nyari-nyari saf belakang, saf depan kosong. Kita datang telat, kita perhatikan saf depan kosong banyak, enggak ada yang mengisi. Tapi ketika saf yang pertama dibiarkan dalam keadaan kosong, falahu an yatakhatta riqaban nas. Boleh itu. Saat itu kita yang datang telat boleh kita langkahi untuk mengisi saf yang pertama. Alasannya li'annahum dhayya'u haqqahum wa tarku mawdi'al fadilah. Karena jamaah yang sudah hadir itu mereka menyia-nyiakan hak mereka, yaitu untuk duduk di saf pertama dibiarkan kosong, enggak ada yang mau duduk. Silakan. Saat itu kita langkahi mereka, diperbolehkan untuk mengisi saf yang pertama yang masih kosong. Sehingga Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, takhattu riqaban nas alladhi yaq'udun ala abwabil jami' yawm al-jum'ah fa innahu la hurmata lahum. Silakan kalian langkahi leher-leher manusia yang duduk di pintu masjid. Ada sebagian kita enggak suka duduk saf pertama, mending nyari pojok-pojok. Subhanallah, padahal datangnya telat. Apa susahnya duduk saf pertama, dapat fadilah saf pertama, dapat fadilah lebih besar. Ini enggak, kita lebih senang nyari pintu, nyari pojok sana, ini pojok di sini. Suka nyari pojok. Itu kata Sayyidina Hasan, silakan langkahi aja orang-orang seperti itu. Orang-orang yang suka duduk di pintu masjid, sedangkan saf yang pertama masih kosong,
Silahkan langkahi aja tengah. Takhattau riqaban nas alladhi yaq'uduna ala abwabil jami' yawmal jum'ah. Silahkan kalian langkahi leher manusia yang duduk di pintu masjid di hari Jumat. Kenapa? Fa innahu la hurmata lahum. Karena mereka itu tidak dihormati. Kesalahan mereka, saf pertama masih enggak ada yang ngisi, pengen nyari pojok-pojok. Silahkan langkahi aja itu. Silahkan lewat aja di depannya, karena mereka sendiri tidak menghormati dirinya. Bagaimana mungkin kita mau menghormati dia? Nah, itu yang adab yang selanjutnya. Kemudian adab yang keenam di hari Jumat juga, an la yamurra baina yadayin nas. Kita jangan melewati di depan orang, terutama depan orang lagi salat. Ini haram. Jika orang lagi salat, kita lewati depannya, haram. Jika ada batas, ini batasnya ukuran sejadah. Ya, batasnya pembatasnya sejadah ataupun musalla sejadah itu pembatas. Sekarang kita di sini lewat di sini. Haram. Haram melewati di depan orang lagi salat. Terus yang kita jangan melewati depan orang. Dan juga wa yajlis huwa ila qaribin min ustwanatin aw ha'itin hatta la yamurru baina yadayhi. Dan giliran kita yang duduk, usahakan nyari tempat yang dekat dinding. Sunnah nyari tempat ketika pengen sholat, nyari yang di tempat yang aman dari dilewati manusia. Jangan sholat di situ, di tengah-tengah masjid. Ya wajar kalau orang lewati di pintu sholat. Ya wajar kalau orang lewati. Usahakan ketika pengen duduk, pengen sholat, supaya tidak dilangkahi orang, berusaha nyari tempat yang kira-kira tidak mungkin dilangkahi oleh orang dekat dinding. Nggak mungkin dilangkahi. Ataupun saf pertama seperti nggak mungkin orang lewat di sini. Jangan duduk di tengah ya. Di tengah. Akhirnya ntar orang-orang lewat. Nah, sunnah itu kita ketika sholat dekat ke dinding. Di satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, la an yaqifa 40 sanah khairul lahu min an yamurra baina yaday musalli. Sungguh ia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik daripada ia melewati di depan orang salat. 40 tahun kita berdiri itu lebih baik di sisi Allah daripada kita lewat di depan orang salat. Artinya haram melewati di depan orang salat. La ilaha illallah. Malahan wal ustuwana wal ha'id wal musalla al mafruj haddul musalli. Dinding ataupun termasuk sajadah yang kita hamparkan sebelum salat, seperti ini juga ambal ini, itu adalah pembatas untuk orang salat. Misalkan di sini saja ada sajadah, orang lewat depan ini enggak, ini lain. Artinya ada pembatas orang salat setiap sajadah. Ataupun kalau yang berhadapan ke dinding, ya dindinglah pembatas. Ataupun kalau kita salat pakai sajadah itu pembatas. Artinya orang jangan lewat di depan kita yang di atas sajadah. Kalau lewat di depan, misalkan kita salat di situ di ambal paling belakang, orang lewatnya di sini, nah itu enggak. Lain hukumnya. Ini yang tidak boleh melewati di pembatas setiap orang salat itu. Faman ijtaza bihi fayanbaghi an yarfa'ah. Jika ada orang kita salat pakai sajadah, mas kita ada pembatasnya, ataupun pakai ambal ini, setiap ambal ini sebagai pembatas. Lagi salat tiba-tiba ada orang lewat di situ. Itu apa yang kita lakukan? Fayanbaghi an yarfa'ah. Sepatutnya kita dorong itu orang. Kan dia mau lewat, kita dorong supaya dia tidak melewati depan kita yang lagi salat. Cuman usahakan jangan berantem juga Anda. Artinya dorong sedikit lah, sekurang tahan aja biar dia nggak lewat. Malahan disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, liyadfa'hu, jika ada orang yang melewati seperti itu, sunnah kita dorong.
Kita dorong supaya tidak melewat depan kita. Tapi ini syarat ketika kita memiliki pembatas. Tapi kalau kita salat pas di pintu ataupun di tengah masjid enggak ada pembatas, nah itu enggak boleh kita dorong. Itu kesalahan dari kita pribadi karena kita tidak memberikan pembatas. Nah, ini artinya yang didorong ini jika sudah ada pembatas, ini orang masih ngotot melewat. Nah, sunnah dorong. Liyadfa'hu, hendak mendorong ia orang lewat tadi. Fa in aba falyadfa'hu, kalau misalkan dia tidak mau tetap pengen lewat, dorong. Fa in aba falyuqatilhu, kalau masih ngotot udah dorong enggak mau, bunuh aja, kalau boleh. Fa innahu syaitan, karena itu bukan manusia sebenarnya, syaitan. Karena itu adalah syaitan yang menjelma sebagai manusia. Enggak boleh kalau sudah ditahan, misalkan kita juga kalau lagi ngelewat, tiba-tiba kita ditahan semua orang salat, sudah berhenti. Jangan keras kepala, jangan ego. Karena kalau ego melewat di depan orang salat, kemudian ditahan, didorong, kita masih ego, nah, saat itu kita syaitan yang berbentuk dengan bentuk manusia. Suatu ketika Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mendorong orang yang lewat di depannya giliran lagi salat. Lagi salat beliau dilewati depannya, didorong sama beliau hatta yasra'ah, sampai itu orang tersungkur, jatuh. Sampai jatuh itu orang. Farubbama ta'allaqa birrajul. Kemudian ini yang orang yang kena dorong tadi marah. Ini saya lagi jalan didorong sampai jatuh itu orang, didorong sama Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Akhirnya apa yang terjadi, itu orang marah tadi, fasta'ada alaihi inda Marwan. Saat itu Marwan yang jadi khalifah. Marwan bin Abi Sa'id bin apa nama? Marwan yang jadi khalifah saat itu. Jadi yang laki-laki tadi yang sudah kena dorong, dia ngelapor. Bikin laporan. Kalau sekarang bikin laporan biar ingin menuntut Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri karena beliau didorong sampai jatuh. Terus dipanggil. Akhirnya dipanggil. Beliau dianggap terlapor. Dipanggil ke pengadilan. Kamu kenapa engkau dorong dia sampai dia jatuh tersungkur seperti itu? Ini kamu dilapor. Fayukhbiruhu. Apa jawaban beliau? Kata Abi Sa'id, beliau memberitahu ke Marwan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Ini perintah Nabi Muhammad. Ini adalah mendorong yang lewat di depan yang saya lagi salat, untuk mendorong itu orang itu adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilepas. Mau gimana? Salah itu orang. Udah tahu orang lagi salat masih ngelewatin di depan. Tapi kalau misalkan kita nggak salat di dinding, misalkan salat di tengah masjid atau di mana yang nggak ada dinding, fa illam yajid ustuwana, misalkan kita nggak mendapati dinding untuk salat, misalkan tempat yang aman supaya nggak dilewati, falyansub baina yadayhi syai'an tuluhu qadra dhira', maka hendak ditancapkan di depannya sesuatu yang panjangnya ukuran 1 dhira', seperti yang dulu, yang papan itu. Letakin papan itu baru salat, supaya tidak ada yang lewati. Tujuannya untuk liyakuna dzalika alamatan lihaddih, supaya itu menjadi tanda pembatas untuk. Nah, ini juga adab di hari Jumat. Termasuk yang adab yang disunnahkan di hari Jumat juga as-sabi'atu ayyatlubas saffal awal. Sunnah mencari saf pertama. Saf pertama sunnah. Saf pertama memiliki fadilah tersendiri. Saf pertama. Disebutkan dalam hadis, man ghassala waqtasad, orang yang mandi di hari Jumat kemudian berangkat cepat-cepat ke Jumat, wadana minal imam, dan mendekati imam, artinya saf pertama, mendekati imam dan mendengar khutbah, kana lahu dzalika, itu semua menjadi kafarah
untuk dosa yang dilakukan antara 2 Jumat. Dari Jumat ini sampai Jumat kemarin, itu dosa-dosa itu diampuni semua dengan sebab dengan sebab hal tadi. Yang pertama mandi dari Jumat, kemudian berangkat Jumat cepat-cepat, dan kemudian mendekati imam di saf pertama, dan kemudian yang terakhir memperhatikan khutbah. Kafarah itu menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang terjadi antara 2 Jumat, dan malahan ada tambahan 3 hari. Tambahan 3 hari untuk dapat ampunan dari dosa yang dia lakukan dengan salat Jumat yang ia lakukan tadi. Malahan di hadis yang lain kata Rasul, ghafarallahu lahu ilal jum'al ukhra. Allah akan mengampuni untuknya sampai Jumat depan. Sampai Jumat depan. Tapi ini dosa yang diampuni juga bukan dosa besar, dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara Jumat dengan Jumat yang lain akan diampuni dengan melakukan salat Jumat dan disertai memperhatikan adab-adabnya. Ini saf pertama. Tapi syarat untuk mendapatkan fadilah saf pertama tadi semua, jika tidak melangkahi orang lain. Tapi kalau datangnya telat, kemudian kita langkahi semua orang, kita injak kepala orang lain, enggak ada fadilah sah pertama. Ini artinya datangnya berangkat lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya yang adab-adab hari Jumat juga, an yaqta as-salah inda khurujil imam. Ketika imam sudah mau naik mimbar, sudah jangan salat lagi, cukup salat. Misalkan kita awalnya salat sunnah, giliran imam sudah ke mimbar, jangan salat lagi, cukup. Wa yaqta al-kalam aidan. Jadi awalnya mungkin ngobrol, sudah ketika imam sudah naik khatib, sudah ke mimbar, sudah berhenti dari ngobrol. Bal yashtaghil, tapi dia saat itu menyibukkan diri dengan menjawab adzan. Jawab adzan. Kemudian dengan mendengar khutbah. Ketika mendengar khutbah juga adalah wajib mendengar khutbah. Jangan ngobrol. Dan juga tidak menyibukkan dengan hal yang lain. Jangan salat juga enggak diperbolehkan. Salat enggak diperbolehkan, apalagi ngobrol ketika khutbah. Tahiyat masjid boleh. Tahiyat masjid boleh. Selain itu enggak boleh. Tahiyat masjid dimaafkan. Dibolehkan tahiyat masjid. Di salah satu hadis Rasul mengatakan, hadis riwayatkan Imam At-Tirmidzi, man qala li sahibihi wal imam yakhthub ansit aw mah faqad lagha. Siapa saja yang berkata ke kawannya sedangkan imam sedang khutbah, dia berkata ansit, diam. Ada kawan yang ngobrol, diam. Dia suruh diam orang lain, padahal kita lagi ngobrol juga itu. Menyuruh diam orang lain juga ngobrol. Mangkala, siapa saja yang berkata ketika khatib lagi khutbah, dia berkata kawannya ansit, diam, atau mah artinya uskut. Kita menyuruh dia orang lain untuk diam. Faqad lagha, itu dia sudah menyia-nyiakan Jumat. Dia sudah melakukan hal yang lagha. Wa man lagha wal imam yakhthub. Lagha itu artinya berbicara yang enggak ada faedah. Wa man lagha, siapa saja yang berbicara, wal imam yakhthub, sedangkan imam sedang khutbah, fala jum'ata lah, enggak ada fadilah Jumat. Jangan berharap pahala dari salat Jumat sedangkan ketika imam khutbah kita lagi ngobrol. Imam khutbah kita ngobrol. Terus solusinya bagaimana kalau ada kita ingin nyuruh orang lain diam misalkan? Suruh isyarahan. Jangan bilang uskut, enggak perlu. Cukup dengan isyarat ataupun lempar batu kecil.
Ya, ataupun kalau pakai tongkat tu sentuh dengan tongkat, ketok dengan tongkat 3 kali, cukup dengan melakukan seperti itu. Tidak harus mengatakan diam, ya, harus mengatakan diam. Suatu ketika ada Abi Dzar, subhanallah, Abi Dzar dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Abi Dzar dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nabi saat itu sedang khutbah. Kemudian Sayyidina Abi Dzar ketika Rasul membaca ayat, misalkan lagi khutbah, Rasul baca ayat. Ini Abi Dzar mungkin baru mendengar ini ayat. Awalnya belum mendengar. Hanya kata Abi Dzar nanya ke Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ini kapan turun ini? Bertanya, padahal ilmu. Beliau bertanya ilmu, ini ayat baru, kayak kapan turun ini ayat? Mata unzilat hadhihi surah. Ini surah ini kapan turun ini? Kayaknya baru dengar, saya enggak pernah dengar. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab fa'au ma'a ilaihi aniskut. Sayyidina Ubay mengisyarat ke beliau untuk diam. Mungkin seperti itulah. Beliau tidak mau, enggak nyuruh diam, jangan diam, enggak. Beliau cuma bikin isyarat doang. Biar situ Sayyidina Abi Dzar diam. Falamma nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam, giliran Nabi sudah selesai khutbah, turun. Apa kata Sayyidina Ubay? Idhab ya Abi Dzar, pulang aja dah, pulang. Fala jum'ata lak, kamu enggak dapat Jumat hari ini. Ngobrol tadi lagi khutbah, Rasul lagi khutbah. Rasul lagi khutbah, kamu tadi ngobrol, udah enggak, pulang aja dah. Idhab, pulang aja. Fala jum'ata lak, kamu tidak ada, maka kamu tidak mendapatkan fadilah ataupun pahala hari Jumat. Pahala Jumat tidak kamu dapatkan dengan sebab tadi ngobrol lagi Rasul khutbah. Fasyaka'u ila Abu Dzar ila Nabi. Akhirnya Abu Dzar melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu dari Sayyidina Ubay nuduh salat saya enggak salat Jumat. Nuduh saya kalau salat Jumat saya enggak diterima Allah. Saya tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Apa jawaban Rasul saat itu? Faqala sadaqa Ubay. Itu si Ubay benar. Yang Ubay katakan itu benar. Bahwa kamu sudah ngobrol lagi khutbah, tidak dapat fadilah ataupun tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Karena ngobrol lagi ketika khatib sedang berkhutbah. Padahal beliau tanya ilmu. Apalagi kalau ngobrol enggak ada hubungannya dengan ilmu, enggak ada hubungannya dengan akhirat, justru pembicaraan yang kita obrolkan pembicaraan dunia, apalagi yang maksiat misalkan. Lebih lagi. Ini padahal beliau bertanya ketika mendengar surat, ada yang baru, beliau tanya ke Ubay, ini kapan turun ayat? Cuma ini doang padahal. Tapi kemudian dihukumi beliau tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Terus kalau misalkan kita jauh dari imam, sholat jauh, kita enggak mendengar khutbah, apa yang kita lakukan? Ngobrol? Enggak juga. Fa wa in kana ba'idan minal imam, dan jika tempat kita jauh dari imam, yang kita dengar juga enggak kedengaran misalkan, fala yanbaghi aytakallam, maka tidak sepatutnya dia ngobrol. Baik dalam masalah ilmu, jangan musyawarah di situ. Jangan musyawarah walaupun tentang ilmu. Membicarakan tentang ilmu hukum fikih enggak boleh juga, jangan. Bal yaskut, tapi diam aja. Diam. Walaupun kita jauh dari imam, kita perhatikan tak enggak kedengar, udah diam saja. Diam saja. Subhanallah. Alasannya li'anna dzalika yatasalsal wizdi ila hainamah. Karena itu ntar suara itu bakal berkelanjutan, ntar satu ngobrol, tujuan orang depannya ngobrol lagi, depannya ngobrol lagi, sampai akhirnya satu masjid kedengar keributan. Makanya jangan ngobrol walaupun kita tidak jauh, walaupun kita duduknya jauh dari imam, yang kalaupun kita perhatikan khutbah tidak terdengar. Untuk zaman sekarang sudah, untuk zaman sekarang nggak berlaku lagi, duduk dimanapun ini loudspeaker di mana-mana. Jadi kita dianjurkan untuk diam walaupun jauh dari imam, dari khatib. Kemudian Imam Ghazali menunjukkan apabila salat saja di waktu khutbah Jumat dilarang. Salat dilarang. Fal kalamu aula bil karahah, maka ngobrol lebih aula. Salat aja yang dasarnya ibadat tidak boleh ketika salat Jumat.
ketika khatib lagi khutbah, apalagi ngobrol yang nggak ada hubungannya dengan Jumat sama sekali. La ilaha illallah. Insyaallah besok kita lanjutkan beberapa adab lagi yang menyangkut tentang Jumat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana.